Pada video kali ini kita akan membahas 5 latihan soal TIU CPNS tahun 2024 khusus kategori aljabar. Aljabar yang digunakan di TIU CPNS masih aljabar dasar yang biasa dipelajari di bangku SMA. Agar lebih efektif belajarnya, sebaiknya kita coba sendiri dulu soalnya, lalu nanti kita samakan jawaban pada video pembahasan. Nah, kurang efektif kiranya kalau belajar langsung menonton pembahasan, itu kurang efektif. Kurang ada effort dalam mempelajari materi aljabar. Sebaiknya dicobakan sendiri dulu, nanti kita samakan di akhir jawabannya. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Baik, kita masuk soal yang pertama. Jika XY per 2 sama dengan 10 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3, maka manakah di antaranya yang bernilai benar? Konsep untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus tahu aljabar dasar yang bentuknya kuadrat X tambah Y dikuadratkan ya. Nah, diingatkan lagi, penjabaran dari X tambah Y kuadrat itu bukan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ini suatu konsep yang salah. Banyak yang mengerjakan aljabar itu langsung X kita kuadratkan, Y kita kuadratkan. Ini adalah salah besar. Nah, itu jangan dibiasakan bahwa penjabaran yang sebenarnya itu untuk X tambah Y dikuadratkan, penjabarannya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, jadi tidak sesimpel itu ya, X tambah Y kuadrat, X-nya kita kuadratkan, Y kita kuadratkan, itu bernilai sangat salah sekali. Yang benar itu adalah X tambah Y dikuadratkan, penjabarannya X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Ini yang benar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di option, jawabannya itu berbentuk X tambah Y kuadrat ya. Sementara kita diberikan informasi XY per 2 sama dengan 10 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 ya. Nah, dari pernyataan yang pertama, jadi XY itu nilai dari XY, nah si 2 bisa kita kalikan langsung dengan 10. Nilainya adalah 20. Dan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat itu nilainya adalah 3. Karena di option itu berbentuk X tambah Y kuadrat, maka kita ikuti aljabar yang ini, bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat, bahwa X tambah Y dikuadratkan, X tambah Y dikuadratkan, itu penyebarannya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini bisa kita dekatkan ya kuadrat sama kuadratnya. Nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat, kenapa kita dekatkan? Karena kita sudah mempunyai informasi bahwa nilai X kuadrat tambah Y kuadrat itu 3. Lalu ditambah dengan 2XY. Nah, nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat, nilainya adalah 3. Berarti nilainya adalah 3 ditambah dengan 2 kali XY, nilainya adalah 20. Sehingga bisa kita katakan untuk nilai X tambah Y dikuadratkan, X tambah Y dikuadratkan, itu nilainya adalah 3 ditambah 40. Berarti 3 ditambah 40 adalah 43. Nah, jadi nilai X tambah Y dikuadratkan, nilainya adalah 43. Nah, kalau kita bandingkan di option, pernyataan pertama salah karena nilai X tambah Y kuadrat adalah 43 ya. 43 itu lebih besar daripada 30. Nah, yang paling benar adalah option yang B, bahwa nilai X tambah Y kuadrat adalah 43. 43 itu lebih besar dari 30. Ini bukan nilai 30, bukan nilainya 100. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah di option yang B. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Jika X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah 3Y sama dengan 12, maka mungkin wajar kita mencoba-coba dulu bahwa jumlah dua bilangan itu adalah 7 dan 2X tambah 3Y adalah 12. Mungkin di awal-awal bisa kita tebak, mungkin saja X-nya 3 dan Y-nya 7, 3 dan 3 dan 4 gitu ya. 3 tambah 4 itu 7. Kalau kita uji ke sini, berarti 2 kali 3 ditambah dengan 3 kali 4 ya. Maka nilainya itu tidak 12. Karena ini 6 ditambah 12. Itu harusnya jadinya
18 kalau kita pakai X-nya 3, Y-nya 4. Nah, mungkin kita mencoba-coba lagi nih. Bisa aja penjumlahan yang menghasilkan 7 itu kan 1 tambah 6 ya. Berarti X-nya 1 dan Y-nya 6 ya. Nah, kalau kita coba X-nya 1, Y-nya 6, berarti 2 kali 1 dan 3 kali 6 ya. Itu lebih dari 12 juga. Atau kebalikannya bisa juga. 6 dan 1, X-nya 6 dan Y-nya 1, berarti 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 itu aja udah 12, nanti ditambah dengan 3 kali 1 ya. Jadi tidak cocok ya. Kalau dari posisi 3, 4 ini, kita balikkan 4, 3, berarti 2 kali 4 ditambah dengan 3 kali 3, itu nilainya 8 tambah 9, itu adalah 17. Maka tidak bisa kita langsung menebak berapa angka yang tepatnya. Setelah dicoba 2 sama 5 juga tidak tepat. 2X tambah 3Y-nya itu adalah 12. Maka mau tidak mau kita harus gunakan ilmu SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yang dipelajari di SMP ya. Kita gunakan sistem eliminasi. Nah, jadi bagaimana teknik eliminasi dan substitusi pada SPLDV? Jadi terlebih dahulu kita tulis ulang persamaannya 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan X tambah Y itu sama dengan 7 ya. Agar hilang X yang di bawah ini, maka harus sama nih. Di sini kan 2X, di sini 1X. Supaya ini menjadi 2X, ya harus kita kalikan 2 semua. Atau kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan si Y, maka haruslah di sini sama-sama 3. Nah, boleh pilih mau menghilangkan X atau menghilangkan Y. Ya, di sini kita akan coba menghilangkan X. Nah, bagaimana cara menghilangkan X? Haruslah di sini menjadi 2X nih. Supaya menjadi 2X kita kalikan 2 semuanya ya. Ini kita kalikan 1 tetap. Sehingga kita peroleh 2X tambah 3Y itu sama dengan 12. Lalu 2 dikali X itu adalah 2X. Y kali 2 itu adalah 2Y. Dan 7 kali 2 itu adalah 14. Nah, kalau kita kurangkan, di sini tereliminasi si X. 2X sama 2X-nya habis. Lalu 3Y dikurang 2Y itu adalah Y. Sama dengan 12 dikurang 14 itu adalah min 2. Nah, jadi rupanya melibatkan nilai min ya. Setelah kita coba-coba tadi mulai dari 34, 16, 25 dan seterusnya, itu semuanya salah. Rupanya melibatkan nilai negatif. Nah, kemudian kita substitusi nilai Y itu untuk mencari nilai X ya. Jadi X tambah Y itu sama dengan 7. Berarti nilai X-nya saja adalah 7 dikurang Y. Berarti X itu sama dengan 7 dikurang min 2. Nah, jadi kita dapatkan X itu sama dengan, di sini min jumpa min itu jadinya positif. 7 tambah 2 itu sama dengan 9. Nah, sehingga rupanya nilai X-nya itu sama dengan 9 dan nilai Y-nya itu adalah min 2. Nah, kalau kita uji bisa nih. 9 tambah min 2 itu sama dengan positif 7 ya. Nah, lalu 2 kali 9 ditambah dengan 3 kali min 2. Apakah sama dengan 12? Ya, 2 kali 9 ini adalah 18 dikurang 6 itu sama dengan 12. Pas ya. Berarti X-nya itu 9 dan Y-nya itu adalah min 2. Nah, kalau kita uji ke option yang pertama bahwa 9 itu sama dengan, kan X itu sama dengan Y kuadrat katanya. Min 2 dikuadratkan. Apakah ini benar? Ini salah ya. Karena 9 tidak mungkin sama dengan, ini min 2 dikuadratkan 4 ya. 9 tidak sama dengan 4. Lalu juga tidak sama nilainya. X-nya 9, Y-nya min 2 juga salah. Lalu pernyataan yang keempat, 9 lebih kecil daripada min 2 ya. Itu salah ya. X-nya itu 9, Y-nya itu min 2. 9 lebih kecil dari min 2. Maka salah. Lalu X-nya itu lebih besar daripada min 2 ya. X-nya lebih besar daripada Y itu artinya 9 itu lebih besar daripada min 2. Ini pernyataan yang paling benar. X-nya 9, Y-nya min 2. Berarti X lebih besar daripada Y. Kita lanjutkan ke soalan ketiga. Jika X sama dengan 2,32 per
1,82 ditambah 0,45 dan Y sama dengan 2, maka jadi di sini untuk nilai X itu kita jumlahkan saja nilainya 1,82 ditambah 0,45 itu artinya 2,32 per yang di sini yang paling ujung 2 tambah 5 itu 7, lalu 8 tambah 4 itu adalah 12, 2 simpan 1 berarti 2. Jadi kita peroleh X itu adalah 2,32 dibagi dengan 2,27. Kalau kita perhatikan bahwa nilai yang di atas itu lebih besar daripada nilai yang di bawah. Yang di atas kan 2,32, yang di bawah itu 2,27. Kalau kita bagi, tidak perlu kita hitung berapa nilai pastinya. Pastinya itu nilainya 1, sekian-sekian ya. Jadi pastinya 1, sekian-sekian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai X itu 1, sekian-sekian. Tidak perlu kita cari, menghabiskan waktu saja. Kalau kita compare atau kita bandingkan dengan nilai Y sama dengan 2, maka sudah pastilah bahwa nilai X itu lebih kecil daripada nilai Y. Karena nilai X itu 1, sekian-sekian dan nilai Y itu adalah 2. 1, sekian-sekian pasti lebih kecil daripada 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah di option yang B. Kita lanjutkan soal yang keempat. Jika X tambah Y sama dengan 5 dan X kali Y sama dengan 6, maka di sini bisa kita tebak bahwa carilah dua buah bilangan yang jika dijumlah hasilnya 5 dan jika dikali hasilnya adalah 6 ya. Kemungkinannya bisa saja 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Artinya X-nya 2 dan Y-nya 3. Berarti 2 tambah 3 itu 5 benar. Berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6 benar. Jadi dapat kita simpulkan dari sini X-nya itu 3 dan Y-nya itu sama dengan 2. Berarti X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu sama dengan 3 ya. Ini benar. Kalau kita coba kemungkinan yang lain bisa saja 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Artinya 3 itu adalah nilai X-nya, Y itu adalah nilai 2 ini adalah sebagai Y-nya. Kalau kita kali juga 3 kali 2 itu juga hasilnya 6. Benar juga bahwa X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2 juga bernilai benar. Kalau kita perhatikan pada yang pertama 2 dan 3, X itu lebih kecil daripada Y. Sementara kemungkinan yang lainnya itu X-nya lebih besar daripada Y. Terjadi kontradiksi di sini. Terjadi perbedaan bahwa di sini X kecil Y, sementara di sini X besar Y. Sehingga kesimpulan dari dua hal yang bertentangan ini menyebabkan tidak ada jawaban yang benar. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Jika akar dari akar 16 sama dengan X dan X tambah Y sama dengan 4, maka jadi kita harus ingat bahwa akar 16 itu nilainya adalah 4 ya. Jadi akar 16 itu langsung saja kita ganti menjadi 4. Itu sama dengan X. Jadi X itu bisa kita tulis akar 4 ya. Jadi X itu sama dengan akar 4 itu harus kita tahu bahwa nilainya adalah 2. Sehingga untuk X tambah Y sama dengan 4 berarti Y-nya itu sendiri adalah 4 dikurang X ya. Y itu adalah 4 dikurang X-nya itu nilainya 2. Berarti Y sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2. Kesimpulan dari dua pernyataan ini bahwa nilai X itu sama dengan nilai Y. Ada di option yang C. Itulah 5 soal tentang aljabar yang masih dasar untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Selamat berlatih pejuang NIP tahun 2024. Like dan subscribe channel ini. Semoga yang belajar CPNS melalui channel ini lulus tahun 2024 sebagai ASN Republik Indonesia.